Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yep. Bagaimana hari ini? Apa kabar? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah badan alhamdulillah sehat ya. Jadi ada pikiran agak ada masalah sedikit Bu. Oh gitu ya. Ada Iya. masalah sedikit ya Pak Yep ya. Iya. Baik Pak Yep. Tentu dari percakapan kita ini nanti apa sih yang Pak Yep inginkan gitu atau apa? Dari percakapan ini Bu, saya berharap saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, ada permasalahan yang saya hadapi tadi di sekolah. Jadi saya harap tuh nanti ketika kita nanti lagi berdiskusi, permasalahan itu bisa ditemukan solusinya apa seperti itu. Oh begitu ya Pak Yep. Baik Pak Yep. Sekarang nih loh saya mau tanya nih sama Pak Yep, dari permasalahan yang mengganjal nih sekarang yang Bapak rasakan, kalau boleh silakan Bapak ceritakan nih satu persatu masalah apa yang sedang Bapak hadapi saat ini. Permasalahan yang pertama itu Bu yang saya hadapi, jadi Bu kebetulan saya ini kan sebagai wali kelas juga, wali kelas di kelas 10F. Ya. Jadi ada anak saya itu salah satu siswanya itu selalu dalam satu minggu itu mau 3-4 hari dia tidak datang dengan alasan sakit, tetapi izin sakitnya itu surat izinnya itu tidak ada sampai kepada saya, hanya dari dia minta izin kepada temannya saja Bu ya. Kemudian yang kedua itu permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, ada beberapa tugas di dalam PMM. Ibu tahu lah kita ini kan ada PMM, ada lembar observasi apa itu kinerja kita yang akan kita buat tugas. Beberapa tugas itu ada beberapa yang belum selesai oleh saya, padahal waktunya tinggal beberapa minggu lagi Bu. Nah, yang kedua itu mungkin masalahnya itu ya masalah biaya kita sekarang ini ya, banyaknya kegiatan tugas daripada dalam guru penggerak ini Bu. Jadi mungkin saya agak keteteran dengan tugas yang sangat banyak menurut saya gitu. Oh gitu ya Pak ya. Berarti dari yang Bapak sampaikan tadi masalah Bapak itu yang pertama Bapak sebagai wali kelas, kemudian ada anak murid yang beberapa hari tidak masuk, ternyata izinnya itu tidak sampai ke Bapak atau izinnya melalui kawannya, melalui temannya ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian juga ya sebagai guru kita mengisi RHK ya Pak ya di PMM. Jadi harus kita kerjakan juga ya Pak. Jadi tidak mau keteteran juga waktunya sehingga mungkin diburu-buru ya Pak ya. Jadi harus siap tak siap ya harus siap ya Pak ya. Harus Iya Bu, betul. seperti itu. Kemudian untuk masalah Bapak yang ketiga, ya seperti sekarang inilah kita sudah ikut program guru penggerak. Jadi kita udah ada pendidikannya nih. Kita sedang ada ada seperti pelatihan ya Pak ya. Iya. Ada tugas-tugas yang harus kita siapkan. Baik Pak Yep, dari ketiga masalah Bapak ini, sekarang yang mau saya tanyakan nih, kalau ada angka tuh dari 1 sampai 10, kira-kira perhatian Bapak di kelas, ini untuk di kelas ya Pak ya, kira-kira perhatian Bapak di kelas itu di level berapa Pak? Kalau untuk saat ini Bu, itu masih dalam level 6 itu Bu, dalam angka 6. Level 6 ya Pak ya? Iya Pak, iya Bu. Oke Pak. Terus untuk berikutnya nih, kalau untuk pengelolaan kinerja nih RHK yang di PMM yang Bapak sampaikan tadi, kalau ada angka dari 1 sampai 10 itu pada level berapa Pak? Sama Ibu, masih dalam level 6 juga gitu. Iya, berarti untuk yang CGP segitu juga ya Pak ya? Kalau CGP itu agak naik sedikit Bu, dari di level 7 menurut saya, kalau menurut saya ya Bu ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, kan tadi ada yang levelnya di bawah dari 10. Itu mengapa sih mengapa sampai tidak tinggi gitu? Mengapa levelnya rendah Pak? Kalau untuk perhatian Bapak ke siswa Bapak di kelas, kemudian untuk juga RHK, kenapa tuh di bawah 10 tuh levelnya? Kalau saya boleh tahu masalahnya apa sih Pak? Jadi ya permasalahan pertama itu perhatian saya terhadap kelas saya. Saya merasa itu kurangnya perhatian karena seharusnya saya itu harus setiap hari masuk ke kelas tersebut untuk mengecek ya kehadiran siswa, kebersihan kelas, kemudian ketertiban anak-anak, disiplin anak-anak bagaimana.
Nah, selama ini itu, saya mungkin masuknya ketika pas pelajaran saya ada di kelas tersebut. Kebetulan saya guru bidang studi Bu, di kelas tersebut. Jadi dalam 1 minggu itu saya hanya masuk di kelas itu hanya sekali aja, melihat siapa yang tidak masuk, bagaimana kebersihan kelas, bagaimana disiplin anak. Jadi, saya rasa itu sesuai lah level saya di angka 6 itu, karena melihat bagaimana tidak maksimalnya saya sebagai seorang wali kelas, gitu Bu. Oh. Kemudian untuk level yang kedua itu, kinerja saya di dalam PMM itu, saya rasa sebenarnya observasi saya itu sekitar 2 minggu lagi saya akan melaksanakan observasi, tapi persiapan saya itu rasa saya untuk melaksanakan observasi oleh kepala sekolah itu, belum maksimal. Jadi mungkin kalau seandainya observasi itu pas datangnya 2 minggu lagi, mungkin nanti saya kelabakan itu mengerjakan, persiapan yang harus saya laksanakan ketika diobservasi oleh kepala sekolah. Kemudian yang ketiga level, tugas-tugas saya pada kegiatan guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini, saya selalu, terlambat dalam hal mengerjakan tugas, terutama di dalam, mengerjakan tugas eksplorasi konsep ya. Saya selalu menjawabnya itu selalu paling belakang menurut saya, paling belakang. Tapi kalau seandainya tugas-tugasnya berbentuk, tugas yang harus dikumpulkan dalam dudet tanggal sekian, waktunya ada gitu, saya alhamdulillah tidak terlambat. Makanya saya kasih level 7 di pendidikan guru penggerak ini Bu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Iya Bu. Jadi Pak, intinya begini, jadi selain ketiga masalah tadi ini kan, 3 masalah ini kan, bikin apa ya, bikin manajemen diri Bapak itu kurang, terutama pada pengendalian emosi ya Pak ya? Iya. Nah, jadi yang mau saya tanyakan nih, dari ketiga masalah ini apakah ada masalah lain Pak? Sepertinya tidak ada Bu, karena 3 masalah itu yang rasanya mengganggu pikiran saya beberapa minggu ini Bu. Oh ya. Oh ya, baik Pak. Ini ya Pak, masalah dengan anak-anak, kemudian masalah tentang RHK, kemudian juga ada masalah tentang CGP kita ini. Yang mau saya tanyakan nih, dengan beberapa masalah yang Bapak hadapi gitu kan, sehingga Bapak kan kurang nih mengontrol emosi, kurang manajemen diri Bapak kurang. Jadi apa rencana yang akan Bapak buat untuk mengurangi atau menghilangkan emosi yang sedang Bapak alami saat ini? Contoh dari Saya tentu akan berusaha mengurangi beban pikiran saya dengan 3 masalah ini, supaya emosi saya itu bisa terkendali menurut saya Bu. Yang pertama itu mungkin yang siswa itu, siswa di kelas saya mengharapkan akan melaksanakan, pemanggilan kepada siswa tersebut ya, menanyakan, mungkin saya akan mencoba menggunakan metode restitusi yang telah kita laksanakan pada modul sebelumnya. Saya menggunakan metode itu, saya akan bertanya kepada siswa tersebut apa masalahnya, apa solusinya, dan sesuai dengan langkah-langkah metode restitusi kita. Kemudian untuk hal yang kedua itu RHK saya di dalam PMM itu mungkin, saya mungkin lebih banyak berkolaborasi dengan teman rekan sejawat ya, supaya tugas RHK saya itu bisa selesai dengan maksimal dan tidak kurang poinnya dari yang saya rencanakan di awal semester kemarin. Kemudian untuk yang ketiga itu ya kegiatan pendidikan guru penggerak ya sama, saya mungkin akan berkolaborasi dengan teman rekan-rekan sejawat dan menambah wawasan saya dengan menonton video-video dari teman rekan-rekan CGP sebelum angkatan sebelumnya, supaya dalam mengerjakan tugas itu saya lebih memahaminya, lebih mengerti dan bisa saya selesaikan sesuai dengan dudet yang ada di dalam LMS gitu. Oke, baik Pak. Jadi dari rencana yang Bapak sampaikan tadi ada intinya berkolaborasi ya Pak? Ya, berkolaborasi sehingga dengan Bapak berkolaborasi akan berkurang masalah-masalah yang Bapak hadapi, sehingga mungkin pada manajemen diri Bapak, pengendalian emosi Bapak akan terkontrol ya Pak. Ini Pak, dari rencana yang Bapak sampaikan tadi, jadi rencana yang mana nih yang Bapak dulukan atau yang Bapak anggap penting? Saya rasa semuanya saya anggap penting ya, tapi yang pertama mungkin saya dahulukan mungkin
eee, tugas saya sebagai, guru penggerak ini, Bu, karena itu ada dudetnya, setiap tugas ada dudetnya. Jadi supaya jangan terlewat dudet, mungkin itu saya dahulukan dulu, supaya jangan dudetnya terlewat, begitu, Bu. Oke, baik Pak Yep. Berarti Pak Yep sekarang nih loh, yang mau saya tanyakan ke Bapak dari pembicaraan kita ini sekarang ini, apa yang sudah Bapak dapatkan? Yang setelah saya dapatkan dari pembicaraan ini bahwa saya merasa sebagian besar beban yang ada sekarang ini sudah selesai, sudah lega hati saya, Bu, karena rasa saya dengan berdiskusi dengan Ibu itu rasanya saya menemukan solusi yang selama ini, yang beberapa minggu ini menjadi masalah di dalam pikiran saya, gitu, Bu. Baik Pak, berarti lega ya Pak ya sekarang ya, berarti Lega. sebagian besar tuh sudah lega, kemudian Bapak udah intinya menemukan solusi Bapak sendiri ya Pak ya. Iya, Bu. Nah sekarang untuk yang selanjutnya nih Pak, jadi biar Bapak lebih rileks, lebih santai dengan masalah-masalah yang akan Bapak hadapi. Nah sekarang saya minta Bapak untuk menarik kesimpulan dari semua pembicaraan kita tadi Pak. Kesimpulan saya dari semua pembicaraan kita itu bahwa menurut saya, Bu, kegiatan coaching ini itu sangat bagus diterapkan di dalam dunia pendidikan, apalagi terutama kepada kita sebagai seorang tenaga pendidik atau guru, ya, karena kita ini memang banyak beban kerja yang tidak akan bisa kita kerjakan tanpa bantuan atau kolaborasi dengan teman atau rekan sejawat, gitu, Bu. Jadi dengan coaching ini kita bisa berkolaborasi, kita bisa mencurahkan hati kita, apa permasalahan kita. Kemudian dengan coaching ini kita menjadi senang, lega, karena sebagian permasalahan sudah bisa kita lepaskan pada diri kita, gitu, Bu. Oke baik Pak, berarti intinya dengan pembicaraan kita ini akhirnya permasalahan teratasi, Bapak memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah ya Pak ya. Baik Pak, apakah ada masalah lain Pak? Ada lagi yang mau Bapak sampaikan atau mau Bapak bicarakan lagi sama saya? Permasalahan lain saya rasa tidak ada, Bu, untuk saat ini. Oke, baik Pak. Kalau begitu kita sudahi dulu Pak ya pembicaraan kita Pak. Iya, Bu. Iya, Terima kasih. nanti next time kalau kita ada masalah bisa kita bincangkan lagi ya Pak ya. Baik Iya. Pak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu, atas coachingnya untuk hari ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan baik adalah adanya kemitraan antara coaching dan coachee, sehingga coachee leluasa untuk berbicara. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, coachee harus memahami dengan apa yang ditanyakan oleh coaching, sehingga proses komunikasi bisa berjalan dengan baik. Kemudian lebih memahami alur cerita sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan. Pertanyaan berikutnya, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Agar tetap presence atau kehadiran penuh, coaching dan coachee berupa gambaran pertanyaan dan jawaban. Coach bisa membuat catatan kecil apa yang telah disampaikan oleh coachee. Kemudian, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Akan terus berlatih praktik coaching dan akan merefleksi diri dengan apa yang masih kurang. Nah, Pak Yep, sekarang pertanyaan untuk Pak Yep. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Silakan Pak Yep. Saat menjadi coachee, saya merasakan penguatan yang diberikan oleh coach saya itu sangat bermanfaat untuk saya, sehingga memberikan solusi dari apa permasalahan yang sedang saya hadapi. Begitu, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Halo
Halo Bu, selamat sore. Apa kabarnya Bu? Selamat sore Pak Yep, alhamdulillah sehat pada sore hari ini. Cuman memang biasalah Pak Yep, adalah beberapa hal yang mengganjal ya di hati ini, seperti di kelas tuh ada anak yang usil, jahil, kadang-kadang sampai tantrum loh Pak Yep. Itulah yang kadang-kadang menjadi pikiran saya sekarang. Oke Bu, berarti kira-kira percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu harapkan? Dari percakapan kita pada hari ini yang saya harapkan itu bagaimana agar tercipta kelas saya yang kondusif meskipun ada anak yang menimbulkan masalah Pak, seperti itu. Nah, dari permasalahan yang mengganjal pada yang Ibu rasakan, silakan Ibu ceritakan apa sebenarnya permasalahan itu secara detail gitu Bu, supaya saya lebih memahami sehingga kita bisa mencari solusinya gitu. Oke, baik Pak. Jadi gini Pak, setiap diberi tugas tuh si anak ya, dia cepat selesai Pak. Kemudian pada saat itulah dia jadi mulai berkeliling di kelas nih, usil, kemudian jahil, malahan dia suka nangis Pak, tantrum gitu ketika temannya laporan, karena dia tidak bisa terima gitu kalau ada laporan dari temannya gitu. Dia tidak mau disalahkan. Jadi kelas Pak tidak kondusif karena ada anak yang seperti itu ya Pak ya. Kemudian saya juga mengajarnya tidak berkonsentrasi. Kadang juga saya ada rasa kesal loh Pak, pengen marah. Tapi saya berpikir balik bahwa anak ini masih kecil. Dan hal ini pun dilakukannya setiap hari loh Pak, tanpa terkecuali. Mau guru agama kah, mau guru PJOK kah, dia tidak peduli Pak. Saya sudah berusaha untuk apa ya Pak ya, untuk dekat sama anak ini, kemudian sudah dengan berbagai cara untuk membujuk, dan saya juga sudah memberikan nasihat Pak. Intinya saya juga sudah berusaha dan mendekati, ternyata sia-sia dan belum ada perubahan Pak. Seperti itu Pak. Jadi begitu Ibu ya. Jadi di kelas Ibu itu ada salah satu siswa, dia suka usil, jahil, bahkan bersikap tantrum sama teman-temannya gitu Bu ya. Iya. Ya, kemudian Ibu sudah mencoba mencari penyelesaiannya, tapi belum ada perubahan ya Bu. Begitu Bu ya. Iya. Kalau ada angka 1 sampai 10, kira-kira perhatian Ibu terhadap anak tersebut pada level berapa ya Bu ya? Pada level 9 Pak. Mendekati 10 lah. Iya, pada level 9. Kenapa Bu pada level 9 Bu? Karena memang tidak sepenuhnya ya, tapi saya tetap ada perhatian kepada anak, karena kan kita tidak memperhatikan dia aja Pak. Jadi kita kan memperhatikan murid-murid yang lain. Jadi untuk saat ini masih pada tingkat pada level 9 Pak. Nanti akan diusahakan untuk ke level 10 Pak. Seperti itu. Oke Bu. Jadi anak tersebut, perhatian Ibu terhadap siswa tersebut udah level 9, itu sudah sangat tinggi, sudah sangat bagus Bu. Iya. Untuk peningkatannya tidak jauh lagi untuk ke level 10. Semoga nanti Ibu bisa mencapai ke level 10 tersebut. Kemudian Bu, bagaimana masalah Ibu hadapi itu, kesulitannya untuk mendeteksi murid tersebut, suka usil tersebut, apa rencana yang akan Ibu buat supaya murid Ibu itu tidak melakukan hal seperti itu lagi kepada temannya? Ini Pak Yep. Jadi begini ya Pak Yep, sebelum saya membuat rencana aksi, itu saya akan harus cari tahu dulu Pak, apa yang melatar belakangi tingkah si anak. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan berusaha untuk melakukan pendekatan dengan maksimal, dan saya akan memberi kesempatan kepada si anak agar bercerita mengapa dia sukanya usil, jahil, atau ngereok Pak ya, meraung-meraung gitu ya Pak ya, kayak tantrum ya Pak. Kemudian dan langkah yang berikutnya, saya harus mencari tahu juga aktivitas si anak seperti apa selama di rumah, dengan mencari sumber dan bertanya langsung kepada abangnya Pak. Kebetulan abangnya itu sekolah di tempat kami juga, satu sekolah ya Pak ya. Dari beberapa langkah-langkah yang saya lakukan, saya berkesimpulan bahwa ada 5 kebutuhan dasar Pak yang belum terpenuhi. Salah satunya yaitu kurang kasih sayang dan rasa diterima. Nah, karena itulah Pak, dia jahil, kemudian dia usil, bahkan dia tantrum Pak. Nah Pak, dari kesimpulan di atas tadi, saya menyusun rencana aksi agar sifat negatif si anak berkurang atau hilang sama sekali Pak ya. Akan saya gimana ya Pak ya, untuk rencana
rencana ke depan nih seperti ini, Pak. Yang pertama, saya akan mengatur emosi, Pak, untuk rencana yang pertama. Iya. Yaitu saya akan mengatur emosi anak dengan cara melakukan penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan saya juga harus mampu mengelola emosi anak dengan efektif dengan cara saya harus menjadi model peran dengan baik seperti mengendalikan emosi, serta saya juga harus menerima respon emosional dengan kesabaran dan banyak istighfar ya Pak Yep. Kayaknya saya harus banyak Iya. istighfar, iya. Serta saya juga harus tetap tenang dalam menghadapi perasaan si anak. Kemudian juga saya bisa melakukan penerapan dengan teknik stop Pak ke anak dan kepada murid yang lainnya. Nah, di sini saya akan mengajak anak murid saya, termasuk juga anak yang tadi, itu untuk rileks, duduk tenang, kemudian memberikan kesempatan kepada anak posisi apa yang mereka anggap nyaman. Dan saya akan memutarkan musik instrumentalia yang sesuai dengan usia anak, Pak. Harapan saya dengan menggunakan teknik stop ini, anak yang ingin saya ubah perilakunya itu akan mengurangi perilaku negatifnya, Pak. Tapi apabila teknik stop ini tidak berhasil atau anak belum bisa beradaptasi, maka akan saya ubah dengan menggunakan teknik ice breaking, Pak. Jadi anak tersebut saya ajak untuk ber-ice breaking supaya hati mereka itu senang atau seperti nyaman. Jadi tidak terlalu memikirkan tugas yang ada di kelas. Kemudian Pak, untuk rencana aksi yang kedua, ini adalah menjadi guru sabar dan tenang. Jadi saya sebagai guru tuh harus sabar dan harus sadar bahwa setiap murid itu memiliki potensi yang istimewa dengan segala keunikan dan kelebihannya. Nah, Pak Yep, dengan kesabaran saya ini mungkin saya dapat membantu dalam membangun hubungan yang baik dengan murid. Serta saya bisa juga merespon cepat dan tepat. Kemudian Pak Yep, ada rencana aksi yang ketiga nih Pak Yep. Yeah. Untuk menunjukkan rasa empati. Menunjukkan rasa empati ini Pak, maksudnya saya lebih mendengarkan tuh dengan penuh perhatian terhadap si anak, serta saya harus berkomunikasi dengan jelas. Dan rencana aksi yang terakhir atau yang keempat adalah saya harus menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Di sini saya harus bisa menjadi guru yang menyenangkan. Mungkin saya akan menggunakan trik seperti bercerita cerita-cerita yang lucu Pak, agar mungkin anak-anak tersebut merasa saya seperti bukan guru yang terlalu mungkin terlalu memaksakan kehendak saya. Ya Pak, jadi saya punya trik bahwa bercerita dengan cerita-cerita lucu, mungkin anak-anak akan merasa happy, merasa nyaman. Nah, tak lupa juga Pak, saya harus berkolaborasi juga nih dengan pihak sekolah, terutama pada kepala sekolah, kemudian rekan guru dan juga pada orang tua murid untuk mencari solusi yang tepat bagaimana cara saya menyelesaikan masalah si anak Pak. Nah Pak Yep, dari rencana aksi yang sudah saya paparkan di atas, saya berharap nih si anak memiliki perilaku negatif yang akan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali Pak Yep. Seperti itu Pak Yep. Oke Bu, rencana aksi Ibu itu ada beberapa ya, seperti menggunakan teknik stop, ada ice breaking-nya ya. Rencana Ibu apa yang Ibu dahulukan atau yang Ibu agak penting dari semua rencana itu? Iya Pak, baik Pak. Kalau menurut saya Pak ya, kalau untuk semua rencana itu justru semuanya penting Pak. Jadi saya harus melakukan ada 4 yang saya lakukan ya Pak ya. Dari awal itu seperti mengatur emosi anak, kemudian yang kedua menjadi guru yang sabar dan tenang, kemudian yang ketiga saya menunjukkan rasa empati, dan yang keempat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Itu semuanya penting Pak. Jadi semuanya akan saya lakukan dan tidak akan ada yang namanya yang diutamakan itu yang mana. Jadi mungkin berjalannya bertahap, tidak sekaligus ya Pak ya, tapi semuanya saya anggap penting. Dan jika keempat rencana aksi saya itu tidak berhasil, saya akan berusaha untuk berkolaborasi dengan pihak sekolah dan orang tua murid. Seperti itu Pak. Oke Bu, jadi semua rencana itu
memang penting Ibu ya. Jadi Iya. tidak ada yang didahulukan yang pertama melaksanakan ini. Jadi tidak ada yang itu didahulukan dari semua rencana Ibu. Iya. Kemudian Bu, dari rencana yang akan Ibu buat tentunya Ibu membutuhkan dukungan ya Bu. Dukungan dari siapa yang Ibu harapkan Bu? Iya, ini pastilah Pak Yep. Tadi saya juga sudah sampaikan Pak Yep bahwa saya berkolaborasi dengan pihak sekolah ya. Jadi dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan dari warga sekolah, itu dari kepala sekolah, kemudian dari penguasa sekolah, ada dari orang tua murid juga. Intinya semua warga sekolah itu dukungannya itu sangat saya perlukan Pak. Seperti itu Pak. Pak Yep suaranya Gitu hilang. Bu ya. Jadi ada Iya. dukungan dari kepala sekolah ya yang kita harapkan, yang jelas dari warga-warga sekolah. Iya. Tujuan yang kita harapkan itu ya Bu ya. Kemudian Bu, apa komitmen yang Ibu harap pertahankan agar Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu ini Bu? Komitmen saya Pak, saya harus konsisten ya untuk menjalankan rencana aksi saya tadi Pak. Jadi komitmen saya harus konsisten, tidak boleh plan-plan. Jadi saya harus yakin dengan rencana aksi yang telah saya buat. Intinya dari percakapan ini Pak, saya sudah mendapatkan juga bagaimana saya mengendalikan murid saya yang berperilaku negatif dengan cara saya mengidentifikasi hal apa tadi yang melatar belakangi perilaku negatif si anak. Kemudian saya juga bisa menyusun rencana aksi dan saya harus konsisten Pak. Jadi komitmen saya itu saya harus konsisten dengan rencana aksi yang telah saya buat. Seperti itu Pak. Oh, jadi komitmen Ibu itu Ibu akan konsisten dengan rencana aksi yang akan Ibu buat. Begitu ya Bu ya? Iya Pak. Biar Ibu lebih rileks Bu dan lebih santai dengan masalah yang Ibu hadapi, coba Ibu tarik kesimpulan dari semua pembicaraan kita tadi Bu. Baik Pak. Dari kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembicaraan kita hari ini yaitu ternyata Pak, setelah kita mengkomunikasikan masalah kita kepada rekan, kita bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah kita sendiri dan kita merasa tidak terbebani lagi ya Pak ya. Jadi tidak ada lagi yang membuat pikiran kita tidak tenang Pak. Jadi plong semua pikiran kita Pak. Seperti itu Pak Yep. Oke Bu, jadi pikiran Ibu sudah plong, sudah enak, sudah rileks gitu ya Bu ya. Iya. Bagaimana Bu setelah melakukan percakapan dengan saya? Bagaimana perasaan Ibu tadi Bu? Iya itu Pak, saya udah rileks, udah tidak terbebani, jadi udah plong, pikiran juga tenang, udah santai. Jadi besok saya udah semangat lagi untuk mengajar, tidak takut lagi dengan menghadapi anak seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Ya, oke Bu. Jadi saya terima kasih Bu atas waktu yang telah Ibu berikan ya. Semoga permasalahan yang Ibu hadapi bisa selesai dan siswa tersebut bisa menjadi siswa yang baik ya di dalam kelas, tidak mengganggu temannya. Terima kasih Bu. Amin. Insyaallah. Terima kasih Bu atas waktunya. Jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri saya selama praktek coaching tadi, yang pertama itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah mulai saya sudah memahami alur dari percakapan coaching itu dengan baik antara coach dengan coachee. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Yang masih perlu diperbaiki itu harus menambah wawasan ya dalam pengelolaan kata yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Saya akan menjadi pendengar yang aktif sekaligus memberikan apresiasi lewat ekspresi wajah yang gembira ketika mendengarkan coachee saya berbicara. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk
untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus-menerus untuk melaksanakan teknik coaching ini di sekolah supaya beban atau masalah yang dihadapi bisa diselesaikan dengan baik. Pertanyaan untuk saya, Pak. Pertanyaan untuk Koci, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching Ibu Titi? Oke, baik. Terima kasih Pak Yep. Pada saat saya menjadi coach, saya merasa senang ya Pak ya, karena apa yang saya khawatirkan dengan masalah yang ada dapat teratasi dan tidak menjadi beban pikir lagi Pak. Itu aja Pak jawaban dari saya. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya.